Man yujib. Nah. Ismun jami' iku lima yuhibullah wa yarda minal aqwal wal af'al dhahiran wa batinan. Nah, ahsant. Kemudian apa yang dimaksud dengan ad-du'a dan sebutkan doa dan macamnya. Ya. Ya? Bahasa Indonesia enggak? Boleh. Oh. Doa adalah ibadah. Macamnya ada dua, yaitu doa masalah dan doa ibadah. Doa ibadah dan doa masalah. Dan masalah. Bisa menyebutkan perbedaannya? Perbedaannya doa ibadah adalah doa yang doa ibadah adalah doa yang berkaitan dengan pujian dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa masalah adalah doa permintaan. Berkaitan dengan permintaan kita kepada Allah. Naam. Baik, barakallahu fikum, masyaallah. Waffaqahullahu al-jami'. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwan. Kita lanjutkan materi kita pada al-khasyah. Alaysa kadzalik? Benar ya? Al-khasyah. Al-khasyatu wa daliluha. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Tafadhal, yaqra. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala mu'allif rahimahullah wa dalilu khasyah. Qauluhu ta'ala wala takhshawhum wakhshawni. Naam. Al-khasyah adalah disebutkan oleh penulis termasuk salah satu jenis ibadah. Kita sudah lalui beberapa makna yang semisal dengan al-khasyah. Yang pertama al-khauf, itu takut. Kemudian kita juga pernah melewati namanya ar-rahbah, ya, yang saya terjemahkan cemas pada waktu itu. Ya. Al-khauf bedanya apa dengan ar-rahbah? Man yujib? Pada waktu itu pernah saya, kalau tidak salah di Mutakin saya sebutkan, al-khauf takut, ar-rahbah juga takut. Tapi khauf lebih banyak berkaitan dengan amalan zahir. Nampak dia secara zahir. Adapun rahbah takutnya banyak di hati atau alias cemas. Cemas. Kemudian di sini juga disebutkan al-khasyah. Dalilnya kata penulis, khasyah termasuk ibadah adalah fala takhshawhum wakhshawni. Kok bisa dalilnya ini ibadah? Dari mana sisi pendalilannya? Membuktikan kalimat fala takhshawhum wakhshawni. Jangan, kata Allah, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Dari mana sisi ibadahnya? Ada yang bisa jawab kira-kira? Dari mana sisi ibadahnya? Yaitu redaksinya larangan untuk melakukannya kepada orang lain, dan Allah mengembalikan hanya kepada dirinya. Fala takhshawhum wakhshawni. Allah melarang kepada yang lain, tapi mengembalikan pada dirinya. Membuktikan bahwasannya di sini adalah khasyah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berikan utuh. Maka dia adalah ibadah. Ya, maka dia adalah ibadah. Sekarang perbedaannya. Khasyah kalau diartikan bahasa Indonesia juga takut. Tapi di mana perbedaannya? Batasannya di mana? Khasyah, para ulama mengatakan bedanya dengan khauf. Kalau khauf itu takut yang sifatnya menjauh, lari dia. Tapi kalau khasyah takut mendekat. Kalau khasyah takutnya mendekat. Oleh karenanya, karena praktek khasyah ini adalah takut tapi mendekat, maka khasyah ini diterjemahkan takut yang disertai dengan pengagungan. Takut yang disertai dengan pengagungan. Atau
pengetahuan tentang sesuatu yang ditakuti. Pengetahuan tentang sesuatu yang ditakuti. Contoh, seorang anak takut pada orang tuanya, takut lari atau takut mendekat? Mendekat ya, nangis tapi sambil memeluk ibunya atau memeluk ayahnya. Ya. Sama juga kalau ada ular ya, ular. Ada satunya pawang, satunya bukan pawang. Kalau kemudian ada ular, yang pawang bagaimana? Lari dia? Tidak, kenapa? Pengetahuan tentang yang ditakuti dia punya. Tapi yang tidak punya pengetahuan, dia lari. Ini banyak bedanya khauf dengan khasyah. Ya. Dan Allah mengatakan di sini, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut yang disertai dengan pengagungan kepada mereka, dan serahkan khasyah itu, takut yang disertai pengagungan itu, kepadaku. Nah. Terus Summa qala mu'allif rahimahullah wa dalilu al-inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. kemudian berikutnya adalah al-inabah. Al-inabah adalah kembali. Maksudnya dari inabah adalah kembali. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung taubat. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kurung taubat. Kenapa saya katakan dalam kurung? Karena sebagian ulama memaknai inabah ini itulah dia taubat. Inabah ini itulah dia taubat. Karena sesungguhnya ya, taubat yang benar, orang yang kembali ke jalan Allah yang benar adalah seperti yang dimaksudkan pendapat yang kedua. Kita skip dulu. Yang dimaksudkan pendapat kedua, inabah beda dengan taubat. Inabah lebih khusus daripada taubat. Kenapa? Pendapat yang kedua ini mengatakan orang yang taubat itu hanya dia menghadap kepada Allah, meninggalkan maksiatnya. Selesai. Tapi inabah lebih khusus dari taubat. Dia meninggalkan maksiatnya, dia meninggalkan kekeliruannya, kemudian memperbaiki pola hidupnya, tidak sama yang dulu. Jelas ya? Bukan, pendapat yang kedua mengatakan kalau taubat hanya orang meninggalkan, menyesali, na'am, thayyib, kemudian mengulangi, berjanji tidak mengulangi lagi, selesai. Tapi inabah sudah dia meninggalkan, kemudian menyesali perbuatannya yang lalu, kemudian yang ketiga adalah berjanji tidak mengulangi lagi, plus mengubah pola hidupnya. Tidak sama dengan yang lalu. Nah, kita kembali ke pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan inabah dengan taubat, karena memang pendapat yang pertama mengatakan harusnya taubat ini ya gini, seperti inabah ini. Seperti pendapat yang kedua. Makanya pendapat yang pertama menyamakan. Inabah taubat itu. Makanya orang taubat itu ya harus mengubah pola hidupnya juga. Jelas di sini. Adapun pendapat yang kedua membedakan. Taubat cukup dengan meninggalkan maksiatnya, menyesalinya, berjanji tidak mengulangi lagi. Selesai. Inabah lebih bagus daripada taubat, yaitu plus ditambah dengan mengubah pola hidupnya yang lalu. Ya. Makanya Allah mengatakan, ada dalilnya ya. Allah mengatakan dalam beberapa ayat, salah satunya surat Al-Baqarah, wa man taba wa aslaha. Kan begitu. Wa man taba, dan barang siapa yang taubat. Sebutkan taubat sendiri. Kemudian disebutkan setelah wa aslaha, dan memperbaiki diri. Kalau seandainya tanpa memperbaiki diri, dan memperbaiki diri ini sudah termasuk taubat, niscaya Allah tidak akan mengulang lagi. Wa man taba wa aslaha, atau illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa bayyanu. Ayat yang lain, kecuali orang-orang yang taubat dan kemudian dia menjelaskan kesalahannya. Jadi taubat sendiri menurut pendapat kedua, ya. Wallahu a'lam, ini yang lebih benar. Taubat sendiri, inabah adalah sendiri.
Dan Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan di sini oleh penulis, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan inabahlah kalian, yaitu taubatlah dari dosa dan ubah pola hidup kalian, jangan seperti yang dulu, maksudnya gitu. Ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Ya, mungkin yang dulu lebih condong kepada dunia, sekarang jangan. Mungkin yang dulu adalah tidak perhatian terhadap ilmu agama, sekarang jangan, dan seterusnya dan seterusnya. Terus selalu memperbaiki diri orang inabah ini. Ya. Di dalam ayat yang lain, Al-Imam Ibnul Qayyim berdalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf dengan lafadz inabah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim apa? Wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Antum lihat inabahnya para sahabat bukan sekedar taubat. Para sahabat itu meninggalkan kemusyrikannya, meninggalkan kejahiliaannya, plus mengubah pola hidupnya, nggak seperti yang lalu. Tidak hanya dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian duduk bermajelis lagi dengan teman-teman yang lama, enggak. Para sahabat juga meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat yang mereka alami di masa jahiliyah. Maka itulah hakikat dari taubat, yaitu inabah. Wattabi' sabila man anaba ilaihi, kata Allah. Ikutilah jalan orang-orang yang berinabah kepadaku, yaitu taubat plus mengubah pola hidupnya. Nah, muasil. Kama qala mu'allif rahimahullah wa dalilu al-isti'anah. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian berikutnya adalah al-isti'anah. Antum baca sampai al-istighatsah. Ini satu paket. Wa dalilu al-isti'adzah qauluhu ta'ala qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Wa dalilu al-istighatsah qauluhu ta'ala id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Kemudian satu paket isti'anah, isti'adzah dan istighatsah. Ya, semuanya sama-sama dalam kategori meminta. Semuanya sama-sama dalam kategori meminta. Hanya saja bedanya isti'anah adalah meminta tolong. Isti'anah adalah meminta tolong. Isti'adzah adalah meminta perlindungan. Apa bedanya? Minta tolong dan minta perlindungan. Isti'anah meminta tolong, mungkin tidak ada serangan kepada dia. Tidak ada serangan. Dia hanya merasakan kesusahan, kemudian meminta tolong. Adapun isti'adzah itu ada serangan. Ada sesuatu yang dia takuti dan dia butuh perlindungan. Jelas ya? Dan al-istighatsah sama dengan isti'anah, yaitu meminta tolong, hanya saja ditambah meminta tolong di saat yang sempit. Meminta tolong di saat yang sempit. Maka dari sini sedikit keluar dari materi, entah apa yang dilakukan kaum muslimin atas nama istighatsah, kok mereka berkumpul dan mengadakan panggung, kemudian ini istighatsah dari mana? Wallahu a'lam. Istighatsah di dalam secara bahasa saja, bahasa Arab yaitu meminta tolong di saat sempit. Bahkan mereka tidak sempit, bahkan tidak ada lafaz meminta tolong. Wallahu a'lam. Naam, kemudian dalil tentang isti'anah dikatakan oleh muallif iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dalil bahwasanya isti'anah adalah ibadah. Dari mana kira-kira? Kok bisa dikatakan ibadah? Dalilnya pakai dalil ini. Man yujib? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mana ibadahnya?
Iyyaka, lafaz iyyaka hanya kepadamu. Yang pertama. Yang kedua, Allah setarakan dengan na'budu. Allah setarakan dengan ibadah. Membuktikan bahwasanya isti'anah adalah ibadah sama dengan na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Kan disetarakan oleh Allah dengan waw. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan di dalam hadis Rasul juga mengatakan idzasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil isti'adzah adalah ibadah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, saya berlindung birabbil falaq, kepada Rabbnya al-falaq. Kepada Rabbnya al-falaq, ini maksud di sini al-lail, yaitu malam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, saya beristi'adzah, saya memohon perlindungan birabbil falaq, dengan Rabbnya birabbin nas, dengan Rabbnya an-nas, manusia. Maka di sini dalil bahwasannya isti'adzah adalah ibadah. Allah mengkaitkan a'udzu birabbi. A'udzu birabbi, saya berlindung kepada Rabb. Penyambungan perlindungan kepada Rabb inilah yang membuktikan perlindungan itu adalah ibadah. Istighatsah sekarang dikatakan oleh muallif, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian dulu meminta tolong kepada Allah pada saat yang sempit, fastajaba lakum, kemudian Allah mengabulkan permohonan kalian. Ini membuktikan bahasanya istighatsah juga ibadah. Kemudian ketentuan dari ketiga poin tadi. Pertama, wajib ketiganya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ketiganya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memalingkan ketiganya kepada makhluk adalah bentuk kesyirikan. Memalingkan ketiganya kepada makhluk adalah bentuk kesyirikan. Bisa diberikan dalam kurung, khusus pada sesuatu yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Khusus pada sesuatu yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Ketentuan kedua, boleh memalingkan ketiganya kepada makhluk, boleh memalingkan ketiganya kepada makhluk pada sesuatu yang makhluk mampu melakukannya, pada sesuatu yang makhluk mampu melakukannya. Contohnya dalam isti'anah, barangkali meminta tolong. Ya, kita barangkali mau mengangkat beban berat 100 kilo. Ya, beban berat 100 kilo. Kemudian kita minta tolong pada beberapa orang untuk
untuk kita beban tadi. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Kalau kalian lakukan kepada selain Allah maka syirik, begitu? Jawabannya tidak. Kenapa? Boleh meminta tolong kepada siapa? Makhluk pada sesuatu yang makhluk mampu. Boleh meminta tolong kepada makhluk pada sesuatu yang makhluk mampu melakukannya. Contohnya angkat beban tadi atau dorong mobil. Ya. Isti'adzah pun demikian. Berlindung kepada makhluk pada sesuatu yang makhluk mampu, maka ini tidak syirik. Tidak syirik. Contohnya seorang anak berlindung kepada ayahnya, ya, atau seorang istri berlindung kepada suaminya, atau istighatsah, yaitu meminta tolong di saat yang sempit. Barangkali ada salah seorang dari kita dikejar oleh orang jahat, kemudian langsung kita masuk ke kantor polisi. Apakah syirik? Jawabannya tidak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan pada makhluk pada hal ini. Ini boleh kita melakukannya. Berikutnya. Tafadhal. Maqala mu'allif rahimahullah wa dalilu az-zahiri qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa minas sunnah la'anallahu man dhahaba li ghairillah la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Wa dalilu dzabhi, kemudian berikutnya yang termasuk ibadah adalah menyembelih. Az-dzabhu, dan dalil menyembelih adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan yaitu hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Di situ adalah lafadz nusuki, yaitu sembelihanku, kemudian ditutup dengan lillahi rabbil alamin, menunjukkan bahwasannya itu adalah ibadah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa minas sunnah, dan di antara dalil sunnah menyembelih adalah ibadah, adalah sabda Nabi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya menyembelih ini adalah menghilangkan nyawa dari makhluk Allah. Maka kita harus mempersembahkan hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diperkenankan kita menyembelih makhluk yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah makhluk yang dilindungi darahnya. Kaum muslimin, kemudian kafir musta'man, kafir mu'ahad, dan kafir zimmi. Nah, ada beberapa poin yang harus diketahui pada hal menyembelih. Yang pertama, menyembelih yang diiringi dengan pengagungan dan dalam rangka mendekatkan diri atau ibadah. Menyembelih yang diiringi dengan pengagungan atau dalam rangka mendekatkan diri dalam kurung ibadah, wajib diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembelih untuk diambil dagingnya. Menyembelih karena untuk diambil dagingnya. Hukumnya boleh dengan syarat
harus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menyembelih karena mengkhususkan pada kedatangan seseorang. Menyembelih karena mengkhususkan akan kedatangan seseorang. Yang diagungkan, berarti di sini ada kalimat yang diagungkan. Bisa dibedakan dengan tamu yang datang, beda. Yang diagungkan ini adalah perasaan pengagungan dalam hati. Yang mana pengagungan tadi berefek pada pelakunya, ada manfaat yang diambil atau mengakibatkan bala yang datang apabila tidak dilakukan. Seperti itu. Kalau ada tamu menyembelih untuk menghormati tamu, nggak ada masalah. Cuma ini beda. Dia meyakini kalau nggak melakukan ini ada kualat. Nah, seperti itu. Malati atau merasa ada yang kurang seperti berdosa. Ini hukumnya apa? Syirik. Ini hukumnya syirik. Berikutnya, menyembelih untuk makan-makan atau menghormati tamu, tapi berlebih-lebihan, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Barangkali tamunya 2, nyembelih kambing 4. Ini boleh saja dimakan, tapi dia haram. Apa? Di mana letak haramnya? Berlebih-lebihan. Kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Dia terlepas dari syirik, tapi dia jatuh dalam keharaman. Terus? ثم قال المؤلف رحمه الله والدليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Kemudian an-nazar, nazar termasuk ibadah. Dalilnya adalah yufuna bin nadhri. Mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Wa yakhafun, dan mereka takut yauman kana syarruhu mustatira, pada suatu hari yang kejahatannya, maksudnya bahayanya mustatira, yaitu menyeluruh, tersebar. Maksudnya adalah hari kiamat. Ya. Maka di sini membuktikan dari lafadz yufuna bin nadhri, mereka menunaikan nazar. Ini adalah dalil nazar adalah ibadah. Ya, adapun ketentuan, adapun makna nazar adalah perbuatan manusia mewajibkan sesuatu lewat lisannya, untuk sebuah amalan yang tidak pernah diwajibkan oleh syariat. Ya, contohnya, kalau saya lulus ujian, saya berpuasa 3 hari. Padahal puasa 3 hari yang dia maksud tidak ada syariat mewajibkan. Ya, maka ini namanya nazar. Dan tidak dinamakan nazar kalau sesuatu yang diwajibkan syariat. Contohnya, saya kalau lulus ujian saya mau sholat 5 waktu di masjid.
Ini bukan nazar namanya. Karena sebelumnya syariat sudah mewajibkan. Jelas ya? Itu satu. Yang kedua, tadi saya sebutkan melalui lisan. Menunjukkan bahwasannya nazar yang masih lewat dalam hati belum dinilai sebagai suatu hukum nazar. Contohnya ada pertanyaan, Ustaz, saya pernah dalam hati menginginkan kalau saya sampai di sebuah tempat itu saya akan sedekah sekian juta. Baru dalam hati. Bagaimana hukumnya? Belum nazar. Karena nazar itu amalan lisan. Bukan amalan hati. Amalan hati niat. Berarti Anda baru berniat nazar, belum bernazar. Hukum nazar. Apa hukum nazar? Hukum nazar adalah makruh, sesuai dengan pendapat yang rajih. Hukum nazar adalah makruh. Karena kata Nabi SAW, ya, an-nadhru la yustakhraju illa min bakhil. Nazar itu tidak akan keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya, kalau saya dibayar utang saya sama si fulan, saya mau sedekah. Berarti kalau nggak dibayar gimana? Sedekah. Dia mau berbuat baik, nunggu dia dulu mendapatkan kebaikan baru dia berbuat baik. Maka yang rajih pendapat ulama adalah nazar hukumnya makruh. Itu dari satu sisi bakhil. Yang kedua, dia mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan syariat sebenarnya. Artinya dia membebani diri. Membebani diri. Tapi kalau sudah terlanjur nazar, maka dia harus tunaikan. Kalau sudah terlanjur nazar, wajib dia menunaikan. Ya. Nah, insyaallah sampai di sini selesai. Aslul awal sudah selesai. Ma'rifatul abdi rabbah selesai. Kemudian ma'rifatul dinil Islam. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Pada asalnya doa itu diucapkan. Termasuk amalan lisan. Adapun pada tempat-tempat tertentu, contohnya barangkali di kamar mandi, atau sebagian ulama mempersyaratkan ketika sholat dan orang itu nggak bisa bahasa Arab, maka untuk keselamatan sholatnya, walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh semua bahasa, ada pendapat yang mengatakan harus bahasa Arab kalau diucapkan. Maka untuk kehati-hatian, ahsan kita dalam hati kalau tidak berbahasa Arab. Ya, pada tempat-tempat tertentu doa dalam hati. Ya. Pada asalnya berarti doa itu diucapkan, dilafadzkan dengan lisan. Nah, tidak mungkin ibadah hukumnya makruh, kan begitu? Yang dimaksud ibadah adalah ketika menunaikan. Ketika menunaikan nazar, tadi belum dibahas juga berarti. Poin nazar adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ibadahnya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya nazar yang berisi maksiat. Nazar yang berisi maksiat tidak boleh ditunaikan. Nazar yang berisi maksiat tidak boleh ditunaikan. Contohnya orang mengatakan, saya bernazar untuk memutus hubungan silaturahim dengan adik saya. Ini tidak boleh ditunaikan. Ya. Nah. Ya. Berkaitan sama adab. Nah. Ya, para ulama mengatakan untuk hukum sembelihan orang kafir tidak sah. Kan begitu. Sembelihan orang kafir tidak sah. Kemudian mereka berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Wallahu alam, yang lebih rajih adalah kafir hukumnya ketika dia meninggalkan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ditinggalkan, maka dia keluar dari Islam dan tidak sah sembelihannya. Ya, dan tidak sah sembelihannya. Adapun jika tadi
ikhwan yang mengatakan tidak sah sembelihan, yang tidak menunaikan salat, berarti menganggapnya kafir. Tapi di sisi lain dia tidak menganggap orang yang sholat meninggalkan sholat bukan kafir gitu ya. Nah, itu kontradiktif ya. Itu adalah hal yang kontradiktif. Maka harus diluruskan di situ. Mungkin bisa jadi mendengar dari satu pihak dalil yang sahih yang kuat, sementara belum merojihkan pendapatnya dia sendiri. Padahal itu adalah sesuatu yang berbenturan. Nah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.